Baik, kita lihat pertama-tama tentang toleransi agama ini dari definisi harfiahnya dulu, dari kata-katanya dulu. Pertama saya ambil dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini kalau pelajar mahasiswa harusnya akrab dengan kamus ini. Ini istilah yang disepakati untuk toleransi menurut KBBI. Definisi yang pertama adalah sifat atau sikap toleran. Nah, kalau ini kita tahu definisi yang pertama ini. Yang kedua, toleransi itu batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan. Jadi ternyata toleransi juga membicarakan tentang batas. Sampai di mana kita bisa toleran, di ranah apa kita, ya kalau tentang itu jangan toleran. Jadi itu yang kedua. Jadi selain ngomong sikap, dia juga ngomong batas. Kemudian yang ketiga, toleransi itu adalah penyimpangan yang masih bisa diterima dalam pengukuran kerja. Nah, berarti definisi yang ketiga, toleransi ternyata juga bisa bermakna penyimpangan yang bisa dimaklumi, yang bisa diterima. Oke, jadi toleransi itu kalau menurut bahasa berarti sikap, juga membicarakan batas, juga membicarakan penyimpangan tapi masih bisa diterima. Itu toleransi secara bahasa. Ya kadang-kadang kan kita misalnya, oh kalau yang ini masih bisa ditolerir, kalau yang itu sudah tidak bisa ditolerir. Ini kan berarti urusannya batas. Atau menyimpang sih tapi saya masih bisa menerima. Nah, itu berarti masih bisa ditoleransi. Perut kita itu mungkin kalau kita isi 1 piring dia menerima. Kalau 2 piring sebenarnya dia keberatan karena terlalu banyak, tapi masih bisa ditoleransi. Begitu kita makan sampai 3 piring, wah ini perutnya sudah memberontak, ini tidak bisa ditoleransi lagi, ini wadahnya tidak cukup, akhirnya kalian sakit perut. Nah itu contoh paling mudah untuk menjelaskan bedanya apa, batas, penyimpangan, atau sikap. Sikap kita yang ugal-ugalan makan sampai 3 piring, itu berarti kita tidak toleran sama perut kita. Wong dia tidak kuat makan sebanyak itu. Paling banyak bisa ditolerir ya 2 piring lah. Nah, itu mudahnya ya. Bedanya sikap, batas, atau penyimpangan. 2 piring itu sebenarnya juga sudah penyimpangan. Sudah lebih, tapi ya masih bisa ditolerir lah. Itu. Ini definisi harfiahnya begitu. Nanti kita juga akan bicara hal-hal semacam itu. Kalau dalam bahasa Latin, toleransi itu tolerantia. Artinya kelonggaran, kelembutan hati, keringanan, kesabaran. Dalam bahasa Inggris, tolerance, yaitu membiarkan, mengakui, menghormati. Dalam bahasa Arab, istilahnya tasamuh. Tasamuh itu saling mengizinkan atau saling memudahkan. Ini saya tidak pilih-pilih mana yang lebih baik, Latin, Inggris, atau Arab. Tapi kalau kita mengembangkan sikap toleran, ya harus punya semua kualitas ini, baik yang disebut dalam bahasa Latin, dalam bahasa Inggris, atau dalam bahasa Arab. Toleran berarti adalah sikap kelonggaran, kelembutan hati, keringanan, kesabaran. Seperti dalam bahasa Latin. Juga bisa diartikan membiarkan, mengakui, menghormati yang lain yang berbeda. Seperti dalam bahasa Inggris. Juga bisa diartikan saling mengizinkan atau saling memudahkan. Seperti dalam bahasa Arab. Nah, ini definisi harfiahnya saja sebenarnya yo sudah cukup kita ngerti. Oh, berarti sikap toleran itu isinya itu.
Mungkin sudah selesai dari situ ya. Apa ndak usah dilanjutkan lagi saja, wis ngerti. Insya Allah teman-teman semua sudah tergolong orang yang toleran. Buktinya sekarang kita hidup dalam keragaman, dalam perbedaan, dan damai-damai saja. Ya kalau ada konflik kecil-kecil, kalau ada keributan kecil-kecil itu wajar sebagai manusia. Tapi secara umum sebenarnya kita ini situasinya damai. Berarti kita punya kualifikasi toleran. Kita punya kualifikasi kelonggaran kepada yang lain. Lembut hati, ringan dan sabar. Kalau sudah tidak sabar, sudah perang sejak dulu. Kemudian membiarkan, mengakui, menghormati, saling mengizinkan, saling memudahkan. Oke, meskipun saya lupa beberapa bulan yang lalu ada yang bilang Indonesia ini growing intolerance. Semakin lama kok tambah tidak toleran ya. Banyak kasus-kasus yang menunjukkan kita kok tambah tidak toleran ya. Ya semoga kasus-kasus itu hanya berhenti di 1-2 kasus. Anggap saja kasuistik. Semoga tidak menyebar kemana-mana. Dan intinya kita punya jati diri toleran. Ini sudah dicontohkan dulu sejak zaman Kanjeng Nabi ketika hidup di Madinah bersama komunitas Yahudi, komunitas Nasrani. Dengan piagam Madinahnya bisa berdampingan. Para wali dulu juga ketika menyebarkan Islam, hidup berdampingan dengan Hindu, dengan Buddha, dengan agama Jawa. Toh juga masih bisa. Nah, jadi ajaran nenek moyang kita, ajaran para salafus soleh itu juga isinya menyarankan kita untuk mau menerima, memudahkan, bersabar, hidup bersama yang lain yang berbeda. Ini perilaku toleran. Baik, kita lanjutkan nambah ilmunya. Ya tadi baru definisi, kita ngerti pengertiannya saja. Sekarang kita masuk lebih dalam ke pernak-pernik ihwal yang perlu kita ketahui sehubungan dengan toleransi agama.